Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menceritakan kepada kita ada 70 murid yang diutus oleh Yesus, diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan bagian terakhir dari Injil kita mendengar, tugas perutusan itu sukses dilaksanakan oleh 70 murid. Dikatakan mereka bergembira. Ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, apakah ibu bapak berani juga mengklaim kesuksesan 70 murid itu adalah kesuksesan umat paroki Mamajang? Apakah ibu bapak merasa bahwa di antara 70 murid itu ada Anda? Apakah Anda berasa bahwa 70 murid yang diutus oleh Yesus, saya juga ada di sana? Kalau Anda merasa ada di sana, ada di antara 70 murid itu, Anda boleh bangga, Anda boleh katakan, saya sukses. Saya juga kembali dan bergembira. Dan mestinya kita berani mengklaim itu. Karena kita bagian dari 70 murid itu. Lukas tidak menyebut nama-nama, berbeda dengan 12 rasul ya. Ada namanya masing-masing. Tapi 70 itu tidak jelas siapa orangnya. Yang jelas adalah mereka murid-murid Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari mengaku murid Yesus. Berarti Anda dan saya bagian dari 70 murid itu. Tidak usah malu-malu mengakui. Tidak usah ragu-ragu mengakui saya bukan dari 70 itu, saya belum buat apa-apa, barangkali. Tetapi angka 70 saudara-saudari menunjuk kepada semua murid Yesus. Maka kalau kita ingin menjadi bagian dari kesuksesan itu, pertama-tama mari kita sadar bahwa Yesus mengutus saya. Yesus katakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka bagian pertama yang harus disadari adalah saya diutus oleh Yesus. Dan saya mau pergi. Dikatakan tadi 70 murid itu pergi berdua-dua. Tidak sendiri-sendiri, ada maksudnya pasti. Lukas ingin menegaskan bahwa kalau orang pergi berdua itu dipercaya. Ya. Kalau ibu bapak menerima proposal satu orang yang datang kepada Anda, mungkin ibu ragu-ragu atau bapak ragu-ragu. Tapi kalau dua orang itu datang, dikonfirmasi dan memberi kesaksian benar, maka Yesus mengutus orang-orang yang dipercaya supaya perutusan mereka itu diterima, tidak diragukan. Dan benarlah itulah yang terjadi. Lukas mencatat 70 murid itu diutus berdua-dua. Tetapi ingat, Yesus katakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Mungkin di sini kita takut.
Kita diutus untuk menjadi mangsa. Mungkin disinilah lalu orang banyak, kalau begitu saya tidak mau jadi 70 murid itu. Kamu sajalah. Saudara-saudari terkasih, binatang domba adalah binatang ternak. Binatang yang dipelihara. Bukan binatang yang liar yang dibiarkan. Kalau dia binatang yang dipelihara, hewan yang diternak, berarti ada penjaganya. Tidak ada anak domba yang dibiarkan berjalan sendiri. Selalu ada gembalanya. Maka kepada kita ingin dikatakan bahwa ketika Yesus mengutus kita, Dia ada bersama dengan kita. Dia gembala yang menyertai kita supaya serigala-serigala itu tidak memangsa kita. Maka poin itu di sana kita menyadari bahwa ketika saya sebagai murid yang diutus, saya tidak dibiarkan sendiri meskipun saya masuk di tempat yang berbahaya. Dan benar, tempat perutusan kita adalah dunia yang berbahaya. Dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Dunia yang penuh dengan godaan yang sewaktu-waktu bisa menerkam kita. Realitas dunia kita adalah dunia yang keras. Ada persaingan, kita bertemu dengan persekongkolan, kita bertemu dengan ketidakadilan, kita bertemu dengan orang-orang yang serakah, yang mementingkan dirinya sendiri. Itulah dunia serigala-serigala. Tetapi Yesus sudah mengatakan Dia bersama kita. Karena itu pun Ia katakan, jangan membawa tongkat, jangan membawa kasut, jangan membawa pundi-pundi, bawa saja ATM. Sekarang toh begitu toh. Tapi tidak dikatakan begitu. Lukas ingin menegaskan lagi bahwa bukan itulah yang menjadi kekuatan seorang utusan. Kekuatan seorang utusan terletak pada keyakinan dan kepercayaan kuasa di atas. Bukan terhadap tongkat, bukan terhadap kasut, bukan terhadap pundi-pundi, tetapi Yesus ingin supaya utusannya, murid-muridnya percaya kepada kekuatan yang dari atas. Kekuatan yang dari Allah sendiri. Dengan demikian ibu bapak saudara-saudari, saya yakin kita semua akan menerima tugas perutusan ini dengan sukacita. Anda dibaptis, semua yang sudah dibaptis ambil bagian dalam tugas perutusan itu. Karena baptisanlah yang membuat kita menjadi murid Yesus. Maka tidak ada yang boleh mengatakan, saya tidak ingin dan tidak mau ambil dalam tugas perutusan itu. Semua kita yang sudah dibaptis, suka tidak suka, mau tidak mau, akan diutus oleh Yesus. Dan apa yang kita bawa sebagai utusan adalah damai sejahtera bagi rumah ini. Itu kata-kata Yesus. Pertama kali yang harus kalian bawa adalah damai sejahtera. Kalau ada orang di situ yang layak menerima damai sejahteramu, damai sejahtera itu tinggal. Tetapi kalau tidak ada yang menerima, itu kembali kepadamu. Maka tidak usah takut, tidak usah cemas akan menjadi gagal perutusan itu. Tidak usah khawatir bahwa percuma saya pergi, karena tidak diterima. Saudara-saudari
salammu itu akan kembali kepadamu. Dan satu poin yang menarik, ketika orang kota itu menolak kamu, kebaskanlah debu kota itu dari kakimu di depan mereka. Kita adalah diutus oleh orang-orang, atau kita adalah orang-orang yang diutus oleh seorang guru yang sakti, terkenal, Yesus. Kalau kita utusannya ditolak, diberi kuasa, kita boleh mengatakan terkutuklah kota itu. Dan itu terjadi dalam kisah tradisi perjanjian lama. Tetapi Yesus katakan, jangan kalian kutuk mereka. Kebaskan saja debu di kakimu. Untuk memberi tanda bahwa besok kami datang lagi. Kami sudah memberi tanda kaki di sini. Kalau hari ini kami gagal, besok kami datang lagi. Kami tidak mengutuk kota itu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Maka seorang utusan selalu memberi waktu, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk membuka hati terhadap pewartaan kerajaan Allah. Jangan cepat-cepat menyerah, dan juga jangan cepat-cepat menghakimi atau menghukum orang yang tidak mau menerima damai sejahtera yang kita bawa. Yakinlah dan percayalah, biarkan berproses. Itu pasti ada waktunya. Yang penting disampaikan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dan bagian terakhir, ibu bapak saudara-saudari, berkaitan dengan bacaan kedua. Yesus katakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Itulah kebanggaan kita sebagai utusan Yesus. Kita diutus, kita menjadi utusan Yesus, dan bangga karena boleh membuat diri kita terdaftar di surga, dan juga orang lain terdaftar di surga. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, jangan bangga karena keberhasilan itu, tetapi berbanggalah karena salib Kristus. Itu berarti perutusan kita, keberhasilannya, kesuksesannya, tujuannya adalah sampai kepada Kristus. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dan mau diutus oleh Yesus, memberitakan damai sejahtera dan kerajaan Allah kepada siapapun. Dan dengan demikian, kita akan merasa sungguh berbahagia sebagai orang-orang yang terdaftar di surga.